Pemirsa, pemilu 2024 baru saja berlalu dan lagi-lagi partai politik baru kembali lahir. Awal tahun ini sudah ada 2 parpol yang mendeklarasikan diri. Ya, mereka berjanji akan membawa perubahan serta harapan baru. Akankah partai-partai baru itu menjadi besar atau setidaknya bertahan? Bagaimana dengan dominasi partai-partai besar yang pada ujungnya kerap membuat partai-partai baru berguguran? Selengkapnya dalam Ulas Utas, celah sempit parpol baru. Partai-partai politik baru kembali lahir. Mereka muncul dengan wajah baru, nama baru, dan janji baru kepada rakyat. Pada pertengahan Januari 2026, ada 2 partai politik baru, yaitu Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat yang resmi dideklarasikan di Jakarta. Lahirnya partai-partai baru merupakan fenomena klasik yang terus terjadi dalam negara demokrasi. Karena hingga saat ini, negara kita masih menganut sistem multipartai. Dengan syarat mendirikan parpol terbilang sangat mudah. Mendirikan partai baru itu sangat mudah, tetapi memang tidak ada kesetaraan gitu ya ketika dalam konteks pendaftaran untuk menjadi peserta pemilu. Kalau misal kita lihat di dalam undang-undang parpol gitu ya, pendiriannya sebetulnya relatif mudah gitu karena hanya butuh misalnya 30 orang yang berusia 21 tahun ke atas gitu ya, yang kemudian berkumpul dan membentuk partai politik, termasuk juga misalnya struktur-strukturnya, dan tidak lupa juga memperhatikan 30% perempuan, keterwakilan perempuan. Karena memang Indonesia salah satu negara yang menerapkan sistem multi partai dan hal tersebut dijamin di konstitusi dan undang-undang partai politik. Partainya banyak dan itu bisa kita saksikan mulai dari pemilu 99 ya, bahkan pemilu 55. Pemilu nasional pertama dahulu di 1955 itu partainya banyak sekali ya. Peserta pemilunya lebih dari 100 waktu itu. Di pemilu 99 waktu itu ada peserta pemilu juga cukup banyak, terus sampai dengan hari ini. Akankah partai-partai yang baru lahir ini menjadi besar atau setidaknya bisa bertahan? Di tengah dominasi partai besar, partai-partai politik baru tetap muncul. Mereka mengusung harapan tentang perubahan dan tentunya dengan narasi-narasi soal demokrasi yang lebih inklusif. Fenomena ini selalu berulang. Nah, dan pasti partai yang baru ini akan menjanjikan sesuatu yang baru. Padahal, saya melihat kehadiran partai baru itu seperti jeruk lama yang diperas ulang gitu ya. Jadi menjanjikan ada air baru, kesegaran baru, padahal kalau diperas ya nggak ada airnya. Karena artinya apa? Artinya janji bahwa dia akan menampilkan sesuatu yang baru untuk mengatasi kejenuhan itu hampir tidak akan terjadi. Mengapa? Karena partai-partai di Indonesia, baik yang lama maupun yang baru, tidak memiliki platform yang jelas. Apa itu platform? Platform adalah nilai yang melandasi cita-cita partai. Ya, partai-partai baru dipandang memiliki visi yang umum dan tak ada bedanya dengan partai lama. Sehingga seperti tak ada alasan untuk melihatnya sebagai sebuah harapan baru. Kalau kita melihat, apa sih cita-cita partai di Indonesia? Semuanya generik. Kehidupan bangsa dan negara, memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan seperti itu. Tidak ada partai dengan cita-cita yang spesifik sekaligus menjadi pembeda partai itu dengan partai yang lain. Jadi kalau kita bandingkan ada platform di Amerika antara Demokrat dengan Republik, itu jelas bedanya. Partai Gema Bangsa resmi dideklarasikan di Jakarta pada Sabtu 17 Januari 2026. Diketuai Ahmad Rafiq serta Sekjen Muhammad Sopyan, keduanya merupakan mantan kader Partai Perindo. Di waktu hampir bersamaan, Partai Gerakan Rakyat juga mendeklarasikan kelahirannya. Sebelumnya, partai ini merupakan perkumpulan atau ormas yang kemudian bertransformasi menjadi parpol dengan Ketua Umum Syahrin Hamid. Nama mantan calon Presiden 2024 Anies Baswedan disebut menjadi bagian penting dari partai baru ini. Kalau kita bicara sejarah kepartaian sejak pemilu 2009 gitu ya, kita melihat kemunculan partai-partai baru itu adalah pecahan dari partai lama
yang dipicu oleh kekecewaan elitnya. Itulah yang disebut dengan filogeni politik di Indonesia, bahwa partai politik di Indonesia tidak dibentuk secara genuine berdasarkan nilai yang ia perjuangkan, apakah ketika ia berbentuk ormas atau kelompok kepentingan, tidak. Tapi umumnya partai-partai yang sekarang berkuasa itu adalah pecahan dari golongan karya yang satu karena lain sebab mereka membentuk barisan baru. Apa karena antriannya terlalu panjang lalu bentuk antrian baru, atau karena kecewa terlalu panas antrian itu bikin antrian baru tempat yang dingin. Kita bisa sebutkan itu macam-macam. Perlu menyadari bahwa salah satu pilar demokrasi yaitu partai politik itu sendiri gitu kan. Karena memang dia menjadi harusnya fungsinya adalah sebagai agregator dari kepentingan publik seperti itu. Tetapi kalau kita mau lihat apakah dia positif atau negatif gitu ya, tentu memang mungkin sudah bisa terlihat ketika pembentukan gitu ya, ketika dia didaftarkan ke Kemenkum misalnya dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain dampak yang paling terasa adalah ketika misalnya mereka bisa berkompetisi di pemilu gitu ya. Karena untuk menjadi kontestan, untuk menjadi peserta di pemilu itu juga sangat sulit seperti itu. Sejarah juga mencatat sederet partai kecil berguguran dalam satu putaran pemilu. Bukan karena tak ada pendukung, tapi lantaran mereka tak mampu menembus ambang batas parlemen. Bahkan, pada pemilu 2024 lalu, Partai Persatuan Pembangunan yang telah berkali-kali masuk Senayan pun harus kandas. Syarat minimal perolehan suara sah secara nasional 4% pada pemilu 2024 tak bisa didapat. Berkenaan dengan setiap tahun selalu ada partai politik baru, yaitu aktualisasi dari demokrasi konstitusional di Indonesia. Dan saya yakin partai politik yang baru ini, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, saya meyakini ya mudah-mudahan mereka sudah mempelajari aturan teknisnya, sehingga nanti pada masa pendaftaran terus verifikasi partai politik calon peserta pemilu mereka memahaminya dengan baik. Partai baru atau partai kecil adalah bagian sah dari demokrasi. Dan demokrasi memberi pilihan, namun sistem pula lah yang menentukan siapa yang bisa bertahan dan melaju atau sekedar menjadi bagian dari siklus datang dan pergi dalam politik elektoral Indonesia.